الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم الأنبياء المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah atas izinnya, atas rahmatnya dan atas berkahnya, kita dipertemukan oleh Allah dengan Jumat yang penuh dengan barokah ini. Semoga perjalanan kita dari Jumat yang lalu sampai dengan Jumat hari ini, seluruh amal yang telah kita berbuat dan kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kalaupun toh ada segala khilaf dan salah kita, semoga diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilah solat Jumat yang kita kerjakan siang hari ini, semoga iman kita semakin bertambah, takwa kita pun juga semakin kuat. Sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semuanya. Kita bermohon kepada Allah, semoga saat nanti kita kembali kepadanya, kita ditakdir oleh Allah termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau, Baginda Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu perintah jika perintah itu tidak ada guna dan manfaat bagi yang melakukannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti ada guna dan manfaat bagi kita yang melakukannya. Seperti apa contohnya? Yaitu perintah pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Perlu saya sampaikan pada siang hari ini, karena bulan ini adalah merupakan bulan-bulan haji dan sekaligus termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan persiapan bagi kita untuk menyongsong Idul Adha yang insya Allah tinggal beberapa hari ke depan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, lalu apa sebenarnya hikmah di balik Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita ketahui hikmah di balik Allah
memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban. Hikmah yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban adalah agar tumbuh di dalam diri kita semuanya ruhut talbiyah. Apa yang dimaksud dengan ruhut talbiyah? Yaitu semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita manusia ada 3 panggilan. Yang pertama, Allah memanggil kita dilewatkan muadzin yang dinamakan dengan azan. Lalu yang kedua, Allah memanggil kita manusia dilewatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dinamakan dengan pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Lalu yang ketiga, Allah memanggil kita dilewatkan malaikat Israel yang dinamakan dengan al-mautu atau kematian. Dari ketiga panggilan ini, kita sebagai seorang mukmin harus respect, harus respon dan segera untuk memenuhi panggilan yang telah dilaksanakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim ayat surat Al-Hujurat ayat 15, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na faulaika humul muflihun. Jawaban bagi orang-orang mukmin, jawaban bagi orang-orang yang mengaku iman kepada Allah apabila mereka diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang telah diperintahkannya, maka sebagai seorang mukmin akan mengatakan ayyakulu sami'na wa ata'na, saya tunduk dan patuh atas perintahmu dan saya akan segera melakukan apa yang telah menjadi panggilanmu ya Allah. Ini adalah merupakan jawaban bagi seorang mukmin yang mengaku benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah seperti itu, maka kata Allah dalam terusannya ayat, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, di balik hikmah Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintah ibadah haji dan kurban, yang kedua adalah agar tumbuh di dalam diri kita ruhul ibadah lil ibadah. Apa yang dinamakan ruhul ibadah lil ibadah? Yaitu semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya mahdhah maupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah katakan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidakkah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat ini kita garis bawahi, sesungguhnya hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah ibadah yang semata-mata kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang dinamakan ibadah? Al-udu'i ma'al al-mahabbatu ma'al udu'i fahuwal ubudiyah. Sebuah hal yang kita lakukan dengan penuh dengan kecintaan kita kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan ibadah, baik yang dimanakan solat 5 fardu maupun dan sekaligus selain solat 5 waktu. Hubungan kita dengan Allah sekaligus hubungan kita antara sesama manusia, yang kesemuanya itu kalau kita niatkan semata-mata hanya kepada Allah, itu juga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, hikmah Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji dan kurban adalah ruhut tajhidiyah,
agar tumbuh di dalam diri kita semangat untuk memperjuangkan agama Allah, semangat untuk mempertahankan agama Allah, dan semangat untuk mensyiarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Nur ayat 51, Allah mengatakan bahwasanya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini sebagai pegangan bagi kita semuanya yang mempunyai harta kekayaan, yang mempunyai uang yang banyak. Silahkan kita berjuang menurut keyakinan dan sekaligus kemampuan kita semuanya. Uang yang banyak pergunakanlah untuk senantiasa berjuang kepada Allah. Kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal fikiran, pergunakanlah kepandaian kita untuk memperjuangkan agama Allah. Kalau kita diberikan kelebihan yang berupa kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah, berjuanglah dengan fisik yang ada di dalam diri kita. Dan kalau kita tidak mempunyai apapun kemampuan yang kita miliki, hati kita terbuka untuk senantiasa berdoa kepada Allah, mendoakan saudara-saudara kita yang sesama berjuang, semoga diberikan kekuatan bagi kita semuanya. Oleh itu hadirin jamaah rahimakumullah, ketiga hal ini mari bersama-sama kita berusaha untuk senantiasa melakukannya, melaksanakannya sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan sekaligus sebagai bukti bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Allah dan sekaligus siap setiap saat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di masjid yang sangat tercinta ini termasuk orang-orang yang sudah ditakdir oleh Allah senantiasa beristiqomah untuk beribadah kepada Allah, beristiqomah untuk melaksanakan sebuah kebaikan, dan sekaligus beristiqomah sewaktu-waktu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا خاض الحاجات اللهم افتح لنا أبواب الرحمة اللهم افتح لنا أبواب النعمة اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب المغفرة اللهم افتح لنا أبواب السلامة اللهم افتح لنا أبواب الجنة بارك لنا يا الله في أمورنا وبارك لنا يا الله في جماعتنا وبارك لنا يا الله في أهلنا وبارك لنا يا الله في قريتنا هذا perumahan Ummah Indah برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.